Apa itu singularitas teknologi dan mengapa kita perlu memahaminya? Saya ingin mulai dengan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan Anda, menyadarkan Anda akan apa yang terjadi dalam waktu dekat di masa depan. Yang pertama, apakah Anda sadar, apakah Anda tahu bahwa kesadaran akan bisa di-download, ya, didigitalisasi dan disimpan di komputer atau platform digital lainnya yang disebut dengan digital brain. Memori Anda bisa didigitalisasi. Apakah Anda tahu bahwa pengetahuan dan keterampilan juga bisa di-download ke pikiran Anda, memori Anda, dan itu akan berubah cara kita belajar. Juga apakah Anda tahu bahwa banyak penyakit, ya, penyakit turunan, ya, kelainan genetik yang selama ini tidak bisa diatasi oleh medis, ya, dokter, segera akan bisa diatasi seperti kanker, HIV, AIDS, Ebola, dan sejenisnya, ya. Itu segera akan bisa ditangani. Ini tidak saja akan memperpanjang umur, tetapi juga melambungkan imajinasi para pakar AI bahwa manusia mungkin akan bisa mencapai keabadian. Lalu apakah Anda tahu bahwa orang buta segera akan bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, bahkan manusia mungkin akan bisa terbang, ya. Kekuatan-kekuatan kita bisa menjadi berlipat ganda. Jadi tidak peduli Anda masih muda atau tua, tetapi dengan alat bantu, ya, exoskeleton misalnya, ya, itu membuat Anda tetap memiliki tenaga yang kuat, ya, melampaui tenaga manusia pada umumnya. Juga komunikasi dalam bentuk telepatik akan segera bisa dilakukan, karena ketika saraf neuron kita bisa disambungkan dengan neuron buatan, ya, atau perangkat lunak cerdas, maka kita bisa berkomunikasi dengan mengirim sinyal dari pikiran kita dan ditangkap oleh mitra bicara kita. Jadi tidak harus berbicara verbal seperti ini, tetapi cukup dengan mengirim sinyal dari pikiran. Dan barangkali Anda melihat bahwa ini seperti fiksi, ya, fiksi ilmiah. Lalu Anda mungkin berkata, kalaupun itu terjadi, ya mungkin 100-200 tahun ke depan, ya. Tapi tidak. Sebagian besar dari kita saat ini, yang hidup saat ini, akan segera mengalaminya. Dan hal ini sedang terjadi. Dan dalam belasan hingga 20-an tahun ke depan, satu persatu akan segera terrealisasi. Dan semua itu akan merubah makna kita sebagai manusia, merubah pemahaman kita tentang teknologi, tentang hakikat realitas, tentang hakikat manusia itu sendiri. Kita akan mendefinisikan ulang diri kita, mendefinisikan ulang peran-peran kehidupan kita, mendefinisikan ulang tujuan-tujuan hidup kita. Lanskap masa depan berubah sama sekali, ya. Dan semuanya membutuhkan definisi baru, ya. Mantan Chief Officer untuk Google X, ya, Mohammed Gaudet dari Mesir, itu menyebutkan bahwa semua sudah lewat, game is over, ya. Nah, dunia berubah sama sekali karena teknologi mengganti rule of the game, ya. Ini yang perlu kita sadari, ya. Karena kalau kita tidak sadari, maka kita akan terlambat mempersiapkan diri, terlambat mengantisipasinya. Karena seperti sudah saya katakan tadi, sebagian besar di antara kita akan mengalaminya. Inilah yang disebut dengan singularitas teknologi, ya.
technological singularity, dan rasanya tidak ada di antara kita yang sudah siap. Ya. Para penggemar AI pun tidak, bahkan muncul kekhawatiran besar di kalangan di antara mereka yang nanti saya akan tunjukkan. Ya. Nah, itu sebabnya terlihat ya ada kepanikan besar di antara para pengembang AI yang benar-benar memahami implikasi dari singularitas teknologi ini. Ya. Kita sebagai masyarakat awam yang kebanyakan ya terlihat tenang-tenang saja karena memang tidak menyadari atau tidak cukup paham. Setelah 2 video saya sebelumnya tentang singularitas, lalu ada permintaan yang meminta supaya saya menjelaskan dari dasar tentang singularitas teknologi supaya bisa dipahami dengan baik. Ya, dan itulah sebabnya alasan mengapa saya akan membuat beberapa video untuk memperkenalkan singularitas teknologi, lalu kekhawatiran-kekhawatiran, alasan-alasan mengapa para pakar AI khawatir, lalu memberikan implikasi dari singularitas teknologi itu. Ya. Jadi menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, mengapa para pakar AI khawatir, apa risiko-risiko yang mungkin muncul, apa implikasinya, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan manusia. Ya. Jadi semua mungkin ada sekitar 8-10 seri video ke depan. Saya akan menjelaskan secara perlahan-lahan, tahap demi tahap tentang singularitas teknologi. Tujuan saya adalah memang mengedukasi publik ya. Karena itu saya mendiskusikannya secara berseri agar supaya bisa dipahami. Nah, kita mulai di video pertama ini, kita mulai dengan membahas apa itu singularitas teknologi. Untuk memahaminya, kita mulai dengan membahas konsep dasar, ya, dari mana kata singularitas teknologi itu diambil, yaitu dari hipotesis black hole. Memang singularitas teknologi, kata singularitas sendiri, bagi Anda yang belajar matematika, fisika, ya tentu memahami dasarnya dari sana ya. Tetapi khusus untuk singularitas yang berkaitan dengan teknologi, akan lebih mudah kalau kita menjelaskannya berkaitan dengan black hole ya. Nah, maka sederhananya singularitas teknologi itu berarti saat dimana terjadi ledakan kecerdasan buatan sedemikian eksplosif ya, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh siapapun juga. Teori black hole menunjukkan bahwa kita lihat ada satu titik yang disebut dengan black hole itu ya, satu bulat kecil, lalu di lapisan keduanya itu semacam juga ada bulatan ya, yang bulatan yang di luarnya itu yang disebut dengan horizon peristiwa. Nah, black hole sendiri itu sebuah titik yang dibaliknya singularitas. Jadi semua energi dan materi yang masuk terperangkap di dalam horizon peristiwa itu tidak akan bisa keluar lagi, tidak akan bisa kembali lagi. Dia akan terus tersedot ke black hole, dan di baliknya yang ada singularity. Singularity itu artinya semua hukum fisika sudah tidak ada lagi, tidak bisa membayangkan apa-apa. Ya, tidak bisa, semuanya tidak terkendali, terlepas satu sekali, tidak bisa terbayangkan, tidak bisa terpikirkan. Ya, eksplosif, meluap, dan sama sekali kita angkat tangan untuk menjelaskannya. Itulah singularity. Ya. Tetapi prinsipnya yang perlu Anda perhatikan di sini adalah horizon peristiwa. Ya. Ketika sudah memasuki horizon peristiwa, cahaya sekalipun juga akan terus ditelan oleh black hole. Nah, itu adalah penjelasan mengapa kondisi saat ini yang disebut dengan singularitas teknologi, kita sudah berada di horizon peristiwa. Tidak ada lagi langkah mundur ya. Muhammad Godin menyebutnya no turning back.
tidak bisa lagi kembali, dan kita harus siap menghadapi kondisi di mana terjadi ledakan kecerdasan, terjadi ledakan teknologi, ya. Bahkan AI bisa menciptakan AI, jadi teknologi bisa menciptakan teknologi, dan semua itu akan keluar dari kendali manusia. Artinya manusia tidak lagi bisa mengendalikan teknologi, karena teknologi bisa memproduksi dirinya sendiri, dan terutama teknologi bisa lebih cerdas, jauh lebih cerdas daripada manusia. Ya. Nah, kita lihat mulai selain dari makna tadi, ya, juga penerapannya dalam pertumbuhan teknologi, penerapan singularitas dalam pertumbuhan teknologi itu memang dimulai dengan John von Neumann pada tahun 1950-an, seorang ahli matematika, dan ketika komputer pertama kali ditemukan, ya, Neumann mengingatkan bahwa percepatan kemajuan teknologi dan perubahan cara hidup manusia itu memberikan kesan mendekati singularitas, ya. Dan menurutnya itu berarti sejarah ras manusia akan terlampaui. Artinya kalau singularitas sudah terjadi, maka ras manusia akan berkembang sehingga barangkali kita ini sudah tidak bisa lagi, ya. Artinya sudah ada ras baru yang menggantikan kita yang boleh disebut dengan ras super, ya. Jadi ras itu melampaui kita. Nah, itu di tahun 1967 kemudian Irving John Gould, ya, dia membaca kecenderungan perkembangan teknologi yang seperti itu, yang meningkat tajam itu, lalu dia menyebutnya sebagai ledakan kecerdasan, ya, intelligent explosion. Lalu tahun 1983 ada Fernand Fins itu menulis sebuah artikel yang sangat bagus sekali. Dia memperingatkan bahwa manusia menciptakan kecerdasan yang lebih besar dari dirinya, dan akan terjadi transisi teknologi dan sosial yang serupa dengan ruang waktu terikat. Saya kira kita bisa bahasakan ini dengan horizon peristiwa dalam teori lubang hitam, ya, atau black hole. Nah, 10 tahun kemudian, tahun 1993, Pence menulis lagi sebuah artikel, judulnya The Coming Technological Singularity, yang dengan itu dia tegas mengingatkan bahwa singularitas teknologi akan menandai berakhirnya manusia, berakhirnya Homo sapiens. Ya. Nanti saya mau ingatkan saja, dalam buku Homo Deus, karya sejarawan Israel dari Hebrew University Yerusalem, mengatakan bahwa kita mungkin adalah generasi terakhir dari Homo sapiens. Ya. Nah, nanti di tahun 1990 itu Ray Kurzweil misalnya menegaskan kembali konsep singularitas teknologi tersebut, dan bahkan dia memprediksi bahwa di tahun 2000 nanti komputer akan mengalahkan manusia juara catur, ya, dunia, ya. Dan prediksi itu terbukti setelah tahun 1997, jadi belum sampai tahun 2000, ya, Deep Blue punya IBM mengalahkan Garry Kasparov, juara catur yang sangat fenomenal itu. Ya. Jadi intinya, sejak penemuan komputer lalu diikuti dengan internet, ya, memacu percepatan teknologi menuju kepada titik singularitas. Nah, titik di mana ledakan-ledakan kecil kecerdasan akan berpusat pada sebuah ledakan besar yang menandai lepasnya teknologi dari kendali manusia. Nah, tegasnya ada beberapa hal berikut, ya, sebagai penjelas arti dari singularitas teknologi. Yang pertama, hilangnya kontrol manusia atas teknologi.
Jadi teknologi punya kesadaran sendiri. Nah, ini aspek yang paling menentukan dan paling mengkhawatirkan para ahli AI, Artificial Intelligence. Terutama yang paling lebih ditakuti adalah AGI, Artificial General Intelligence. Sebuah robot ya atau teknologi yang memiliki kecerdasan umum sama seperti manusia, bahkan akan lebih dari manusia karena dia terkoneksi di internet. Sehingga AGI inilah yang secara permanen mengalahkan manusia dalam segala hal ya. Kita sebut saja misalnya yang untuk menggambarkan kekhawatiran para ahli AI ya, Blake Lemoine yang mewawancarai Lambda ya punya Google, dan juga wawancara robot humanoid Amerika ya, lalu surat terbuka Elon Musk dan teman-temannya, lalu ada rekomendasi Eliezer Yudkowsky, lalu ada peringatan dari Mo Godet, Sam Altman, lalu mundurnya Jeffrey Hinton dari Google, dan seterusnya. Ini menggambarkan kekhawatiran mereka-mereka yang menjadi pakar AI ini sangat beralasan, atau kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang main-main ya. Kekhawatiran berkaitan dengan bahaya AI bagi masa depan manusia, potensi AI mengakhiri masa depan manusia, mengakhiri sejarah Homo sapiens atau manusia. Lalu yang kedua, saya kira poin pertama ini sudah sangat menakutkan ya. Yang kedua, humanoid cerdas dan komputer super cerdas a super intelligent akan AI mengalahkan could be manusia. billions of times more intelligent than all humans combined. Ya, sudah mengalahkan ya, katakanlah sejak Deep Blue, IBM mengalahkan Gary Kasparov, itu sebuah awal, dan sekarang terus berkembang yang menunjukkan bahwa manusia semakin dikalahkan ya dari teknologi. Nah, saya telah menyebut sejumlah robot humanoid ya, seperti Ameka, Sophia, Erika ya, nama-nama perempuan kebanyakannya. Nah, komputer super cerdas ya, jadi tidak hanya para robot humanoid ini, tapi juga komputer super cerdas akan segera tercipta, dan diperkirakan kecerdasannya jutaan kali lebih tinggi dari akumulasi kecerdasan semua manusia. Ini cukup mengerikan ya. Nah, bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau manusia kalah cerdas dari komputer atau dari robot. Dan bukan cuma kalah cerdas. Kalau cerdas sih menurut saya mungkin oke. Tetapi kalah cerdas dan tidak bisa mengendalikan. Lebih-lebih lagi robot bisa punya kesadaran yang merumuskan tujuannya sendiri. Ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana wawancara dengan Erika, wawancara dengan Ameka atau dengan Sophia, untuk melihat bagaimana jawaban-jawaban mereka menggetarkan, bahkan menakutkan para pewawancara. Yang berikut itu manusia akan meraih ketakterbatasan ya, umur panjang dan bahkan keabadian. Nah, ini kabar baik ya. Jadi ini impian besar yang diinginkan oleh para pencipta teknologi, yakni melalui penyambungan organ-organ biologis ya dengan teknologi super cerdas. Jadi semua organ biologis termasuk neuron saraf kita bisa disambungkan ya dengan perangkat lunak cerdas. Anda bisa membayangkan bagaimana kalau saraf-saraf Anda disambungkan ke komputer super cerdas yang tadi ya. Wah, ini luar biasa ya. Kita bisa bayangkan itu akan membuat manusia juga menjadi cerdas ya. Karena
otak kita bisa, saraf-saraf kita bisa dihubungkan ya secara simbiosis dengan perangkat lunak cerdas, katakanlah komputer super cerdas. Jadi ini saya kira sesuatu yang barangkali tangga yang menaikkan taraf manusia ya ke taraf yang lebih tinggi. Nah, riset-riset terhadap sejumlah hewan percobaan itu telah menunjukkan hasil-hasil seperti yang diharapkan tadi. Ya, jadi ya, sekarang sudah mulai diuji cobakan kepada para relawan. Saya lihat sejumlah orang tua, biasanya para sepuh-sepuh usia di atas 80-an menyediakan diri untuk menjadi relawan, menjadi kelinci percobaan untuk menyempurnakan hasil-hasil kerja ini. Nah, pada akhirnya singularity artinya segalanya berubah. Itu kata kunci yang penting, segalanya berubah ya. Game is over ya. Demikian kata Mo Gaudet tadi ya. Dan kita membutuhkan aturan baru. Itulah sebabnya mengapa kita perlu memahami makna dari fenomena singularitas ini. Supaya kita punya bayangan tentang aturan-aturan baru. Ketika semua aturan yang kita jalani, aturan kehidupan yang kita jalani berubah sama sekali, kita harus punya bayangan tentang perubahan macam apa ya, supaya kita bisa beradaptasi bahkan berkontribusi di dalam dunia yang baru itu ya. Nah, mengapa ini penting? Karena banyak orang yang tidak menyadarinya ya, sehingga tenang-tenang saja ya. Merasa itu fiksi ilmiah, merasa itu masih jauh, padahal sekali lagi saya katakan, sebagian besar di antara kita yang hidup saat ini akan mengalami. Jadi mengapa kita perlu memahami singularitas teknologi? Alasan paling utama adalah agar kita dapat memposisikan diri secara tepat. Itulah sebabnya saya buat video-video berkaitan dengan singularitas ini. Singularitas menciptakan disrupsi dan ambiguitas. Dengan memahaminya, kita bisa mengambil posisi agar menghadapinya dengan lebih bijaksana. Tidak ada alasan untuk menolak atau menghindar ya. Karena sekali lagi kita sudah ada di titik horizon peristiwa. No turning back. Nah, dalam situasi ambigu dan disrupsi seperti ini, manusia juga dapat terpacu secara revolusioner, bertransformasi menjadi ras super ya, dan manusia akan melompat keluar. Kalau menurut saya bahasakan dengan ini, manusia melompat keluar dari jalur evolusi yang terlalu lamban itu, lalu beralih ke jalur yang dipercepat oleh teknologi, yang bisa kita sebut dengan revolusi ya. Jadi kita akan meninggalkan mekanisme evolusi dan masuk ke jalur cepat, jalur tol revolusi yang akan sama sekali merubah ras manusia. Saya tidak tahu apakah itu berarti ras tertinggal lalu bentuk ras baru atau ras integrasi antara ras biologis dan ras teknologis. Nanti kita akan lihat di video-video berikutnya. Pertanyaannya tentu saja, apakah revolusi ini membawa manusia betul-betul bertransformasi untuk lebih maju, lebih sejahtera, lebih damai, dan lebih segala-galanya, mengalami umur panjang, mengalami super ya, atau sebaliknya, justru ini menjadi pertanda akhir dari riwayat kita, riwayat Homo sapiens ya, seperti diprediksi oleh Profesor Yuval Noah Harari yang sudah saya sebutkan tadi. Inilah ambiguitas yang mengkhawatirkan. Di satu sisi kita mungkin akan berlompat ke ras baru, terciptanya ras baru, tetapi juga itu dapat berarti berakhirnya riwayat Homo sapiens, berakhirnya riwayat
manusia. Ya. Nah, alasan kita perlu memahami sumber-sumber sebab kekhawatiran dari para pakar dan pencipta AI adalah agar mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, apa yang menjadi alasan mereka khawatir. Ya, sebab-sebab kekhawatiran mereka itu apa? Kan pertanyaannya kan mereka ini pencipta AI itu, ya kan? Lalu bagaimana mungkin mereka menciptakan barangnya, lalu mereka mengkhawatirkan ya potensi bahaya dari barang yang mereka ciptakan. Ya. Tentu terdapat alasan serius, karena kalau kita mau berbicara kanak-kanakan, loh kalau sudah tahu bahaya ya stop kan, nggak usah dikembangkan, kan gitu ya. Ya tetapi itu ya toh ngotot gitu ya. Misalnya Elon Musk dan teman-temannya ribuan ya pengembang AI pada bulan Maret 2023 memutuskan untuk membuat surat terbuka untuk menyerukan perlunya jeda ya, stop mengembangkan AI untuk 6 bulan ya. Mengapa 6 bulan? Kan gitu ya. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang akan kita bongkar ya, kita coba pahami ya. Mengapa mereka menciptakannya tapi sekaligus begitu khawatir ya terhadap masa depannya, dan apakah potensi dari pengembangan AI ini membawa manusia naik kelas ya, menjadi ras super, atau bahkan menandai berakhirnya riwayat hidup kita di planet ini. Tunggu di video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang itu.